Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita dalam suasana di bulan Ramadan, bulan yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini senantiasa diterima dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan. Setiap amalan, setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ditangkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah, Bunda dan teman-teman semuanya, ibadah yang kita lakukan menurut Ibnu Rajab terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang melakukan ibadah hanya untuk membebaskan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, yang penting sholat. Dia puasa, yang penting puasa. Telinganya tidak dipuasakan, mulutnya maksiat, matanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat Allah tidak tanya kenapa Anda tidak sholat, karena dia puasanya, sholatnya hanya untuk membatalkan saja. Yang melakukan ibadah hanya untuk membebaskan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari yang pertama itu melakukan ibadah untuk menggugur kewajiban Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Artinya dia melakukan kewajiban tersebut dengan baik. Dengan khusus dan tahajudnya begitu dinikmati. Dia bukan hanya membebaskan kewajiban, tetapi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa, dia puasa, lisannya dijaga, mata dijaga, telinganya dijaga, dan dia bukan hanya membebaskan kewajiban, tapi dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia membebaskan kewajiban, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, plus dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salat khusyuk dilengkapi dengan hadiah dan qobiyah. Kenapa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang yang puasa hanya puasa saja, lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, akhlaknya tidak dijaga, maka dia hanya membebaskan kewajiban saja. Kalau dia puasa dengan baik, dia jaga lisannya, dia jaga telinganya, dia jaga matanya, bahkan dia mampu menjaga perasaan. Dia membebaskan kewajiban dan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa baik, dia jaga lisannya, dia jaga hatinya, dia jaga telinganya, dia jaga matanya, dia jaga perasaan orang lain, plus dia melakukan amalan-amalan sholat, amalan-amalan sunnah. Dia puasa plus dia baca Quran. Dia puasa, dia mengaji. Dia puasa, dia rajin silaturahim. Dia puasa, dia juga mampu membebaskan pahala, membebaskan kewajiban, kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika ini plus dia menjaga, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah, Bunda dan teman-teman semuanya, bahkan mungkin pernah mendapatkan di sini man ata arafan au kahinan. Barang siapa mendatangi ingat normal, dia hanya pertanyaan itu tidak percaya oleh ini, maka kewajibannya ibadahnya selama 40 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan
Seenggaknya sholat sah. Puasa dia sah. Tapi pasti sholatnya yang selama 40 hari itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia datang atau mendatangi para. Ada mungkin yang bertanya, buat apa sholat? Kalau tidak sah, berarti dia kena tidak sah. Ayah bundanya dan teman-teman yang kadang kita beribadah ini memangnya asal-asal saja. Sholat, asal sholat. Puasa, asal puasa. Zakat, asal zakat. Umrah, asal umroh. Bahkan haji yang dia berniat hanya haji asal-asalan saja. Makanya kalau akhirat orang yang melakukan seperti ini yang berapa yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Hanya puasa saja belum diterima, apalagi puasa yang sholat saja belum tentu diterima. Ibadah ada yang sah, ada yang sah diterima, ada yang sah diterima plus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara dan